Assalamualaikum sahabat nasab dimanapun Anda berada. Di video kali ini, admin akan menampilkan pembahasan yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan dalam menghadapi doktrin Ba'alawi yang sesat. Saran admin kepada para Buddha agar kiranya melihat dengan pikiran bukan dengan fanatik. Lebih lengkapnya kita simak penjelasan para kiai. Kalau kita lihat kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, ya disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak, mau itu polemik nasab, karena warga masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang bangun dari tidurnya. Artinya sudah bisa membedakan mana yang betul-betul harus diikuti dan mana yang memang tidak harus diikuti, gitu kan. Dan ini kalau kita kembalikan lagi, hal ini terjadi karena perilaku mereka sendiri. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, oh kalau dulu itu guyub rukun, gitu kan, artinya tidak ada pertentangan antara ulama dengan habaib. Betul, karena memang kalau zaman dulu itu mereka para habaib ini betul-betul bisa menempatkan diri sebagaimana dhaif kal mayyit, bahasa begitu, tamu itu ya seperti mayit, saudara yang mati, dikapak-kapaknya ya manu. Nah yang terjadi pada kondisi saat ini jadi kebalikan, justru yang menjadi mayitnya itu adalah tuan rumah. Dan ini nggak bisa dipungkiri, sehingga banyak orang-orang yang memang akhirnya karena perbuatan oknum-oknum para habaib, oknum-oknum mereka, tamu-tamu imigran ini yang artinya tidak punya sopan santun, tidak selayaknya orang yang memang harus menggunakan etika tamu, gitu kan, ya dikeplai lah gitu. Dan sebenarnya ini juga ya diamanahkan oleh baginda Rasul kalau kita pahami. Kalau toh mereka istilahnya mengaku ya zaumu minni, artinya mengaku bahwa mereka adalah duriyahku, walaupun kita istilahnya nggak tahu apakah intisab ataupun tidak, dan kita nggak mengurus ya, nggak ngurus itu sambung atau tidaknya nasab mereka kepada Nabi. Karena bagi kami itu, kalau Ibnu Athaillah itu lebih tegas. Yang harus kita ikuti itu sebagai guru panutan itu bukan orang mulia, bukan asyaraf minan nasab, bukan orang mulia karena nasab, tapi ada orang yang dimuliakan oleh Allah minas sabab. Itu Ibnu Athaillah yang mengatakan. Itu ibaratnya kata kunci gitu. Kalau kita mau mencari guru, mencari orang yang menjadi panutan sebagai mursyid, carilah orang-orang yang dimuliakan Allah itu karena sebab, karena keilmuan. Nah kalau mulianya hanya karena nasab, kita ada kewajiban fardun, kalau kata Imam Syafi'i, menghormati, ta'zim, menghormati mereka karena dzurriyyah Nabi. Ini kan yang repot itu kan, sudah ingin dihormati, ingin dimuliakan, kemudian harus ditakhususkan. Ini yang repot. Ibnu Athaillah itu kenapa berkomentar seperti itu? Karena beliau melihat dari redaksi hadis al-ulama warathatul anbiya. Itu salah satu alasan kata Ibnu Athaillah As-Sakandari kenapa Kanjeng Nabi mengatakan ulama adalah pewaris Nabi. Artinya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebab ilmunya, dan dia juga menjadi dzurriyyah Rasul karena sebab bukan nasab, itu adalah penerus jejaknya para nabi, dan itu yang harus jadi panutan. Begitu Pak? Iya, jadi itu yang harus jadi panutan. Ini kita kan banyak yang keliru, sehingga ada muncul kalimat begini. Dulu ada yang muncul Habib Bodoh, Habib Bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, gitu kan. Nah ini kan memang ini doktrin penyesatan dari tekstual hadis Nabi juga sebenarnya. Makanya kalau Ibnu Athaillah, sekalipun itu adalah orang-orang yang punya nasab mulia kepada baginda Rasul, mau itu jalur Hasan ataupun Husain, artinya Sayyid ataupun Syarif, karena Sayyid ini adalah jalurnya Husain, kalau Syarif jalurnya Hasan. Ketika dia ini tergambar di dalam hadis Nabi, kata Ibnu Athaillah, tergambar sebagai orang-orang yang menjadi sumbu fitnah di akhir zaman, yang disebut dengan fitnatus sarra, maka terputuslah hubungan nasabnya. Itu kata Ibnu Athaillah. Naudzubillah min dzalik. Monggo tanya apa? Satu Pak, sebelum dilanjut ya. Untuk menanggapi tadi yang sampean buka, itu bukan dari nasab tapi dari sebab, kata Ibnu Athaillah. Nah sebetulnya fenomena yang terjadi pada saat ini sebetulnya kan sudah mendarah daging dong. Nah itu yang perlu dipertanyakan, itu salah pemimpinnya atau ulamanya, atau memang salah santri muhibin dan pengikutnya. Karena kalau kita melihat sebetulnya santri muhibin sebetulnya kan sampai nawatona, betul nggak? Mau disuruh apa juga nggih, mau disuruh apa juga pasti nggih. Nah itu sebetulnya itu salah ulamanya yang tidak memberikan penjelasan, atau toh memang santri muhibin dan pengikutnya. Monggo Pak, terima kasih. Baik, terima kasih nih, pertanyaan yang sangat bagus ini ya. Kita tidak akan membahas tentang masalah ulama dulu. Begini, jadi kebanyakan muhibin itu hanya mengandalkan cinta, gitu. Nah, muhibin kan dari kata cinta Pak. Muhibin itu adalah jamak daripada hub, muhibin, para pecinta. Makanya sebenarnya orang yang mengikuti seorang panutan hanya berdasarkan cinta, itu tahapan yang kelima, tahapan yang paling terakhir. Orang itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, kun aliman au muta'alliman. Nah ini kita ada di pangkat kedua nih, orang yang santri-santri. Nah kebanyakan mereka kan, kalau para muhibin mereka bukan di dalam pesantren kebanyakannya. Sementara di pesantren kita itu kan diajarkan ta'lim, namanya ikhtiyarul ustaz. Nah ini adalah salah satu permulaan di mana kita biar tidak salah milih guru. Coba buka dalam ta'lim. Ada gak kewajiban kita mencari guru yang harus turiah Nabi di ta'lim? Sejujurnya ada gak? Gak ada.
Nah ini kan seakan-akan yang paling fundamental dalam hal keagamaan ini adalah mereka yang punya nasab sampai kepada Rasulullah. Sementara dalam ta'lim untuk muta'alim itu nggak ada. Ikhtiarul ustadz ini tidak ada. Yang ditakhususkan adalah orang alim yang keturunannya adalah bagus sampai kepada Nabi. Nggak ada dalam ta'lim muta'alim. Itu yang pertama. Keliru kita sendiri ya. Yang pertama itu kelirunya. Karena orang-orang tidak ngaji, tidak belajar dari bagaimana cara mencari guru yang betul. Yang kedua, ya ampun, dan kita tidak menyalahkan ulama. Mungkin kelalaian juga bisa jadi ya, kelalaian kita sebagai mungkin ya para pengajar, orang-orang yang alim yang harusnya mengingatkan juga. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya sebenarnya ini ada grand design. Yang ketiganya ada grand design. Yang ketiganya ini bukan masalah lupa lagi ataupun khilaf lagi, tapi grand design yang memang disengaja oleh kelompok mereka. Gini dan saya punya sejarah sebenarnya, tapi sejarah ini agak bahaya kalau dibuka. Di zaman Nabi itu kan kita tahu ada beberapa yang mengaku sahabat Nabi, tapi dia menyanyi kanjeng Nabi. Bahkan sampai menobatkan diri sebagai Nabi gitu kan Pak. Yang pertama kali orang yang menobatkan sebagai Nabi ini adalah Aswad Ansi. Al-Aswad Ansi. Dan beliau. Dan dia itu orang Yaman, nggak punten. Orang Yaman Pak. Orang Yaman. Makanya kan yang terkenal dalam populer cerita riwayat yang disalahkan Musailamah Al-Kadzdzab, orang Yamamah. Ya Yamamah ini adalah perbatasan Bahrain sama Yaman Selatan. Daerah Yamamah itu Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi namanya Salmah bin Habib. Salmah bin Habib. Ada istilah Habib di situ. Tapi saya nggak ada menjelaskan Habib ya. Tapi sebenarnya yang pertama kali mengaku sebagai Nabi, bahkan langsung Nabi Muhammad untuk memberikan perlawanan kepada dia itu Aswad Ansi. Ini adalah dari Yaman. Bahkan lebih hebatnya lagi, maka saya agak keder ketika ada orang yang ngapunten sampai istilah Faqih Muqaddam itu disobir sampai 70 kali. Bahkan sampai dibanding-bandingkan dengan Tuan Abdul Qadir Jailani gitu kan. Padahal Tuan Abdul Qadir Jailani itu kalau kita lihat dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, dia pangkat tertinggi, Sultanul Auliya. Artinya dibandingkan sedemikian rupanya gitu kan. Musailamah Al-Kadzdzab sama, mereka berani menjiplak Al-Quran. Aswad juga sama, berani menjiplak Al-Quran. Ya tadi itu Yaman Gus Abun, dan ya artinya tidak saya, karena gini kalau orang-orang yang punya mengatakan kita seperti ini seakan-akan kita kan membenci, tidak. Ini fakta yang harus kita buka gitu. Kerajaan terakhir yang Yahudi Nasrani itu dari Himyar, suku Yaman, termasuk yang menjadi pemberontak Muawiyah dan Ali. Kita harus sadar di situ, nggak bisa. Artinya kalau sejarah itu maka tidak menutup kemungkinan benih-benihnya itu akan selalu ada, begitu, betul tidak? Lawan jangan. Ada orang yang begini, Pak, ya kalau Yaman dengan Indonesia ya masih berkah Yaman, karena tertulis dalam hadis, betul. Dalam hadis Nabi ada hadis tentang Yaman, tentang Syam, tentang Ardul Mubarak, bumi yang sangat diberkahi, ada di dalam hadis. Yang kita bahas bukan masalah daerahnya, karena itu adalah tempat di mana para rasul, para nabi dulu, kan begitu. Yang kita bahas ini adalah karakteristik. Maka begini, orang harusnya paham, tidak ada satu rasul pun yang diutus oleh Allah sebagai delegasinya ke muka bumi, satu alasannya, liutammi kalimat akhlak. Kalau ada tujuan rasul itu untuk menyempurnakan akhlak, artinya di suatu daerah tersebut akhlaknya bobrok, maka diistilahkan dengan jahili. Ya kadang-kadang kan begitu. Di Indonesia kan nggak pernah ada nabi yang diturunkan, ada juga tuh di alam ini di mana Nabi Muhammad terus dilahirkan. Saya Ustaz. Ya monggo. Bangkaikan Santai aja Pak, santai. Yuk, dengan pikiran. Orang Jawa itu punya falsafah. Kacang orang ninggal lanjaran. Buah jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Artinya, tadi satu yang ceritakan siapa tadi? Yang salah Aswad Al-Ansi. Nah itu aja di zamannya Rasulullah mengaku menjadi Nabi. Ya mungkin yang kali ini generasi penerusnya gitu Ustaz. Kan kacang orang ninggal lanjaran. Buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Kalau sekarang hari ini kok terjadi gesekan sesama muslim, jangan-jangan itu tadi. Itu kalau kita mau berpikir sehat, kita bukan ngaco, bukan. Kenapa? Selama mereka tidak mengotak-atik sejarah yang ada di Indonesia, selama tidak merendahkan ulama-ulama yang ada di Indonesia, kita diam, kita santai, slow. Tetapi kalau sudah bergerak ke arah sana, jawaban kita sederhana, cukup dengan satu peribahasa, hujan emas daripada hujan emas di negeri lain masih lebih indah hujan batu di negeri sendiri. Artinya orang kita itu masih lebih mensukai pribumi. Walaupun ada yang mengatakan para pemimpin kita itu adalah togut, ulamanya adalah anjing dan babi, kita masih suka hidup di negeri ini daripada yang mereka mengatakan negerinya adalah negeri para malaikat, negerinya adalah negeri yang semuanya waliullah. Tapi kenapa kok betah di sini? Kok nggak mau pulang kampung? Gitu loh. Itu aja. Monggo satu Pak dilanjut. Betul. Nah ini memang kaitannya dengan masalah sistem pemberontakan ya, sistem politisasi agama sebenarnya. Kalau kenapa? Makanya founding father kita ini itu udah sangat luar biasa ketika Pancasila dijadikan ideologi Pak. Andai kata yang menjadi ideologi negara kita ini seperti di tanah Arab atau seperti negara-negara Islam yang lainnya sampai sekarang tumpah darah. Dan itu nggak disadari oleh kelompok mereka. Ratusan tahun kita berhadapan dengan orang-orang yang beda suku, beda agama, tapi damai-damai saja. Dan yang mendamaikan itu dengan adanya ideologi Pancasila. Nah sementara kalau kita lihat dalam sistem pemberontakan Muawiyah dengan Ali pada waktu itu, yang dipelopori oleh Syiah ekstrim yang bertransformasi menjadi Khawarij, itu mereka tidak suka adanya tahkim. Tahkim itu adalah pemasrahan keputusan kepada pemerintah.
Mereka lebih, ya ini harus ikut hukum Allah. Artinya bahasa sekarang demokrasi lah. Mereka gak suka dengan demokrasi. Harus menggunakan hukum-hukum Allah. Sementara Sayyidina Ali ini sudah tahkim dengan Muawiyah. Ini kan mencontoh amanah daripada baginda Rasulullah SAW. Maka jangan salah, ketika muncul kelompok Islam yang mengatasnamakan organisasi Islam di kita, coba hubungan dengan rakyat rentang, dengan pemerintah rentang, akhirnya seutuhnya rakyat dengan pemerintah juga besar. Itu malah semakin keruh. Coba kita paham. Ini andai kata tidak ada, kita katakan ini adalah kelompok ekstrim ya, yang bertransformasi. Walaupun kita nggak sebutin namanya, mungkin masyarakat sudah paham. Istilahnya yang sampai menjadi berani mengatakan togutnya pemerintah zalim semua dan lain sebagainya lah. Ini kalau tidak ada kelompok-kelompok yang seperti itu, tetap damai. Indonesia damai sebenarnya. Nah ini kan mengakar, karena di situ ada politisasi agama. Saya sering katakan, kalau kepentingan politik menggunakan jargon agama itu paling mudah. Apalagi adik-adik yang gak pernah mondok. Hanya di istilahnya dibekali cinta surga, jihad dan lain sebagainya, melok. Nah ini kan bahaya. Tuh ya. Terus kemudian yang terjadi di kita ini memang sekarang ini kan ada kekhawatiran. Dengan adanya polemik nasab ini yang seakan-akan, wah kalau sampai kita tidak percaya ke nasabannya para habaib, kita disebut kafir, bahkan disebut laknat, kita disebut kewalan, dan banyak. Bahkan sampai ada juga oknum Habib mengatakan kalau ente tidak cinta sama Habib, berarti keimanannya harus dipertanyakan. Itu kan hadisnya kepada Ahlul Bait, Pak. Ada di hadisnya. Ketika seseorang ini tidak mempunyai cinta kepada Ahlul Bait, berarti imannya harus dipertanyakan. Betul. Ahlul Bait itu ya. Nah ya, artinya bukan di situ bukan Habib, tapi Ahlul Bait. Nah ini kan menyamaratakan Ahlul Bait seperti itu loh. Nah ini kan akan menjadi kekhawatiran umat. Akhirnya wah begini takut. Sementara ulama-ulama kita yang berjasa tidak pernah dihargai. Jangan kira organisasi Islam Nahdlatul Ulama ini yang sering dikatakan oleh Abu Yahya Magufron, ayo jaga NU gini. Bahasanya mungkin Abu Yahya mengatakan pentingnya ada KPK NU ini bukan urusan finansial, saya katakan mungkin itu. Artinya lebih kepada menjaga marwah NU sendiri gitu kan. Ketika banyak yang merongrong, itu disadari atau tetap banyak merongrong. Dan itu kalau kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Ki Haji Abbas, Kiai Fuad Hasyim itu udah jelas. Ya Nahdlatul Ulama anti tijarati bila khasrin ladal uqala'i gitu kan. Jadi kalau orang-orang yang di NU pasti banyak penumpangnya, entah itu penumpang gelap pasti. Karena tahu kata Kiai Fuad Hasyim itu, orang yang hidup di NU itu pasti untung, gak akan pernah rugi bila khasrin ladal uqala'i. Karena ada jaminan dari para muasisnya, pasti untung mereka. Walaupun lah di dunia tidak dapat kursi jabatan, tidak dapat kursi DPR MPR, tetap di akhirat pasti mendapatkan martabat yang mulia. Itu betul kata Abu Ya. Maka sebenarnya satu-satunya yang harus kita jaga ini adalah marwah daripada Nahdlatul Ulama. Kan banyak usaha ada orang oknum Habib yang sampai haram menjadi Bansar, haram masuk Ansor. Itu terang-terangan gitu kan. Habib Ali bin Abdurrahman ya, Asgar. Nah ini kan yang kalau nggak tahu para muhibin itu akan manut. Oh iya ya, mau Bansar ngono-ngono pegawainya nggak ada bapaknya. Gitu. Akhirnya dibalikan. Doktrinnya seperti itu. Sementara ulama-ulama kita ini jerih payah untuk istilahnya menggerakkan umat supaya paham perjalanan baginda Rasul, ini dipatahkan oleh orang-orang oknum yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi. Satu adalah mereka, saya cucunya Nabi, di dalam diri saya ini ada darahnya Rasulullah, andalannya begitu. Nah ini kata Imam Ghazali gimana nih terakhir Pak Imam ya. Bismillahirrahmanirrahim nih, kamu yang suka mengatakan saya di dalam diri saya terdapat darah Nabi, yang suka begitu ya, kalau nggak merasa ya jangan baper gitu ya. Kadang-kadang kita nyampaikan begini yang baper muhibinnya, kita repot juga, emang lu ada darahnya Rasul. Ini ya. Waman zonna, ini kata Imam Ghazali. Waman zonna annahu yanju bi taqwa abihi, kaman zonna annahu yashba'u bi akli abihi wa yarwi bi shalbi abihi wa yasiru aliman bi ta'allumi abihi wa yasiru ilal ka'bati wa yaraha bi masyi abihi. Fattaqwa fardun 'ainun fala yujza fihi walidun an waladihi syai'a. Jadi saya sengaja perlambat bacanya. Begini maknanya, akang-akang yang masih menyimak. Siapa saja kata Imam Ghazali yang menyangka bahwa dirinya akan selamat disebabkan ketakwaan orang tuanya, berarti bersandar kepada orang tua. Ya seperti tadi, oknum tadi. Kamu tidak hormat sama Habib, surga haram bagimu. Kamu tahu gak di dalam diri saya ini ada darah Rasulullah. Kami ini jaminannya surga. Sekalipun ada yang mabuk dari kalangan kami, dari habaib, jangan dimarahi, jangan ditegur. Kasih. Ada bedanya itu ya Allah. Masya Allah. Nah ini dikoreksi, bahkan ditempeleng bahasanya oleh Imam Ghazali. Siapa saja di sini? Man ini kalau dalam ilmu nahwu nakiratun qabihu al-mu'athirah. Awatu'un mauki amam qadu. Umum. Man di sini siapa saja? Mau itu habib, mau itu kiai, mau itu ajengan, mau itu orang biasa seperti kita santri, yang mengira dirinya akan selamat dari siksaan Allah disebabkan ketakwaan bapaknya, salah kata Imam Ghazali. Jangan-jangan bapaknya orang soleh, kemudian anaknya bisa menjadi soleh. Tidak. Yang ada itu justru kalau anaknya soleh, pasti bapaknya ke bawah. Itu ada hadis Nabi. Kasih firman ini rajin sholat, firman ini anaknya bapak budiku, itu anaknya pak ane budi, api tenan, sholatnya rajin, pasti ke bawah tuh. Kan begitu. Begitu juga kasih firman itu tukang nyolong, dikasih firman anaknya si Budi itu, bapaknya namanya Budi, maling terus. Makanya itu ada waladul salihun yadullah itu di sana peranannya. Kalau anak
bisa menyelamatkan orang tua dan juga bisa menjerumuskan orang tua. Tapi kalau urusan bapak kepada anak nggak ada, nggak bisa, kata Imam Ghazali. Maka ketakwaanmu, wahai para anak-anak, para zuriyah yang mengaku zuriyah mau itu zuriyah mana sajalah, jangan mengandalkan ketakwaan bapak-bapakmu. Sekalipun bapakmu punya pesantren, bapakmu adalah seorang wali Allah, belum tentu engkau anaknya sebagai wali Allah, belum tentu engkau anaknya sebagai penerus. Begitu. Mau tanya dulu. Nah, berarti yang paling berat tugas anak dong. Oh jelas. Makanya sebenarnya kalau untuk zuriyah ini double. Kan berarti Duria juga berat tugas. Oh berat jelas. Terima Makanya kasih. Lanjut, Bang. Makanya nggak mudah. Orang mengatakan, wah petantang-petenteng di dalam diri saya ini, kita mah ketawa aja. Ya kita doakan mudah-mudahan sadar. Itu yang pertama. Yang kedua kata Imam Ghazali, ketika seorang anak ini mengira dirinya akan selamat dari siksa Allah dengan sebab ketakwaan orang tuanya, sangat salah. Itu gak ada bedanya, ini tasbih, kalimat tasbih. Kaman dhanna annahu yashba'u bi akli abihi. Kalau di dalam ilmu balaghah ada tasbih namanya. Ilmu bayan yang cabangnya adalah tasbih. Ini diibaratkan kata Imam Ghazali seperti seseorang anak ini pengen makan. Kemudian orang tuanya makan. Nah si anak ini belum makan, kira-kira logikanya. Saya punya bapak, Gus Ilyas makan banyak. Kemudian saya mah gak akan makan lah, cukup bapak saya yang makan, tapi saya kenyang, kira-kira kenyang apa tidak? Tetap luwe pora. Luwe loh. Sampai dikasih tasbih loh oleh Imam Ghazali. Gak ada bedanya seperti itu. Yang kenyang ya bapak saya, Gus Ilyas, anaknya tetap kelaparan. Ini perumpamaannya seperti itu. Bahkan wayarwi bisyarbi abi. Dan juga seperti halnya orang yang haus tapi dia tidak minum, cukup bapaknya yang minum. Kira-kira anaknya masih haus apa tidak? Haus. Bahasanya begitu. Masya Allah. Jadi Imam Ghazali itu sedikit tapi Masya Allah kalau menyampaikannya. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, wa yasiru aliman bi ta'allumi abihi. Ada juga ketika seseorang itu mengira bahwa saya mah gak usah ngaji, gak usah mondok, biar bapak saya udah punya pesantren, udah jadi kiai, andai kata begitu. Bapak saya kan seorang nabi. Andai kata duriyah mengatakan saya punya keturunan seorang rasul, orang-orang terpilih lah ahlul bait. Sementara dari duriyahnya itu anda tidak mau belajar, gak bisa kata Imam Ghazali, gak bisa seperti itu. Maka sangat salah ketika ada oknum Habib yang mengatakan dirinya orang alim tapi dia tidak mau belajar, hanya bersandar dengan Nabi Muhammad SAW. Ditempeleng sama Nabi Muhammad juga, ditempeleng oleh Sayyidina Husain, bisa jadi dijotos oleh Sayyidina Hasan. Ini kekeliruan. Maka kita betul, ini sering kita sampaikan kata Pak Mujib, gak usah takut, kita gak usah takut kawalat. Gak bisa, logikanya begini lah. Saya ini adalah marga As-Segaf, ada kata Ubad Aminullah As-Segaf, ada kata. Saya punya namanya Gus Ilyas Al-Muhtar. Dia seorang alim, seorang wara, zuhud. Memang dia belajar ilmu, bahkan seorang wali. Saya keturunannya dari Al-Muhtar, ada kata. Ini logika yang gampang, Gus Ilyas. Tapi saya lay-lay aja, saya nggak belajar ilmu, santai aja lah. Mengandalkan dari kealimannya bapak saya Gus Ilyas. Kira-kira saya sebagai anaknya, apakah bisa jadi orang alim? Bisa nggak? Nggak bisa. Apakah mau mengandalkan ilmu laduni? Ilmu laduni itu bila wasitotin, tanpa pernah belajar, tapi di situ ada keteguhan. Disebabkan tawaduknya satu. Ada beberapa kata ini orang-orang, kita bahas sedikit masalah laduni. Yang laduni di dalam kitab Tafsir Ummul Bayan. Apakah ada ilmu laduni? Ada. Jadi masalah laduni ini gimana Pak? Gak apa-apa ya sedikit ya. Tapi laduni tidak sembarang Allah berikan kepada orang yang malas. Laduni itu muncul karena ketakwaan yang sempurna. Satu catatan nih. Kalau sudah berbicara dengan takwa, berarti dia itu ya ahli ibadah, ahli ilmu. Kemudian dia itu orangnya penyabar, tawakal, waro, zuhud, itu takwa seperti dalamnya, ikhlas, tawadu. Allah berikan laduni. Jadi laduni itu bukan begini. Ada orang kan begini yang menggambarkan begini. Laduni itu ujung-ujung langsung bisa baca kitab begitu. Bukan begitu. Ingat, yang Allah berikan laduni itu adalah ilmu malam yu'lam. Pasti begitu kata Prof. Qadiani. Sesuatu yang memang sebelumnya dia tidak pernah mengetahui. Dan orang akan tahu. Ini lebih kepada hal-hal tentang sir. Di situ. Kalau belajar-belajar yang tersirat seperti ini, adik-adik ya, makanya sampainya jangan saya udahlah. Sampai ada yang membeli ilmu laduni itu sampai ditirakati. Ada tuh banyak jualan kayak gitu. Pilih auratnya laduniyah itu. Coba ngapunten, saya dulu pernah tahu ada orang yang menawarkan, coba mau nggak diberi, saya diberikan ijazah salawat bahar, namanya bukan hizbah, tapi salawat bahar. Ini khusus buat ilmu laduni yang diberikan seperti saya. Dulu mah percaya saja Pak. Udah harus ada maharnya, puasanya 12 hari. Tapi sekarang yang goblok gini, nggak ada laduni. Nggak bisa, laduni itu tak khusus ya, hanya orang tertentu. Gitu ya. Terus kemudian ditegaskan, ada lagi, wa yasilu ilal ka'bati wa yaraha bi masyi abi. Gak ada bedanya orang yang selalu bersandar dengan kebaikan nenek moyangnya itu seperti seorang anak melihat bapaknya pergi ke Mekah, naik pesawat, pergi ke Mekah, umrah atau haji. Kemudian anaknya di rumah cukup duduk-duduk saja. Nah kira-kira si anak ini nyampe gak ke Mekah? Gak nyampe, mau jalan, bongkok kalau mau jalan. Nah ini kan sampai dikasih tabir ibroh seperti itu loh oleh Imam Ghazali. Artinya salah. Kalau kita hanya bersandar dengan kebaikan orang tua, kebaikan daripada nenek moyang seperti oknum-oknum yang saya sampaikan tadi, di dalam diri saya terdapat darah Rasulullah, itu salah. Imam Ghazali yang menempeleng. Ingat kata Imam Ghazali, fattaqwa fardun ainun. Kuncinya ini adalah takwa. Sementara takwa ini dituntut untuk siapa saja, hukumnya fardu ain, masing-masing.
Artinya bapaknya bertakwa, anaknya nggak bertakwa. Nggak bisa anaknya dikatakan takwa. Kalau anaknya pengen dikatakan takwa, ya harus punya ketakwaan. Itu fardu ain. Fala yujza fihi walidun an waladihi syai'an. Maka jelas kata Imam Ghazali, apapun yang dilakukan oleh orang tuanya dalam hal kealiman, ketakwaan, ini tidak bisa diambil alih oleh anak-anaknya. Urusan itu ya kerja sendiri. Kan begitu. Ini dengan rame-ramenya, oh kamu kalau benci sama Habib Indonesia kiamat gitu. Masya Allah. Wa indallahi jazaa'ut taqwa yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya. Adalah ini ayat terakhir beliau. Apakah kamu ingat enggak? Urusan masalah ketakwaan, keimanan seseorang itu nanti di akhirat itu masing-masing. Tuh, kan tiga. Oh, nanti ada bapaknya yang masuk surga, anaknya ke neraka. Makanya di situ peranan anak sebenarnya yang paling penting. Kalau ingin kita kumpul nanti di akhirat bersama orang tua, maka jadilah anak yang soleh. Waladun soleh yad'ulah. Karena anak ini akan menuntut juga nantinya, bisa menyelamatkan, bisa juga mencelakakan. Ini satu terakhir syair dari Haji Fuad Hasyim ya. Ya nahdlatal ulama'i anti tijarati. Ya nahdlatal ulama'i anti tijarati. Litamassuki bila khasrin ladal uqala'i. Ini khusus buat NU. Wahai NU ku sayang, engkau adalah perniagaanku dan aku yakin jual beli di NU tidak akan pernah rugi, sekalipun di dunia tidak dapat kursi jabatan DPR, MPR misalnya, di akhirat tetap akan diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak yang ingin merongrong NU, betul kata Abu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.